Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Akila dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya menjalankan tugas mata kuliah saya, bahasa pemrograman, tentang bagaimana kita menggunakan fungsi atau modul pada bahasa pemrograman Python. Sebelumnya itu, saya akan menjelaskan tentang eh, apa sih yang dimaksud dengan fungsi dan modul itu. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang fungsi atau fungsional. Fungsi itu adalah blok kode yang dapat dipanggil dan digunakan untuk melakukan tugas tertentu dalam program. Memungkinkan kita untuk mengorganisir kode menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Fungsinya itu mengurangi duplikat kode, kemudian meningkatkan keterbukaan dan memudahkan pemeliharaan program. Ada beberapa contoh fungsi. Yang pertama itu, fungsi dapat mengambil suatu nilai menggunakan kata kunci recurrent. Ini adalah hasil yang diberikan oleh fungsi setelah proses selesai. Kemudian, contoh kalau kita menggunakan fungsi itu, yang pertama itu kita menambahkan Python. Kemudian def, tambahkan dalam kurung itu a, b, tutup kurung. Kemudian cara memanggil fungsi itu, kemudian printkan tadi yang penambahan misalnya a tambah b. Kemudian manfaat fungsi itu yang pertama pengorganisasian kode atau fungsi pemecah program besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Kemudian fungsi yang sudah dibuat dapat dipanggil berulang kali tanpa perlu menulis ulang kode yang sama. Kemudian fungsi memungkinkan penggunaan untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya memberikan interface yang jelas. Kemudian yang kedua itu modul. Modul adalah file yang berisi kode Python yang dapat mencakup fungsi kelas, variabel, dan instruksi lainnya. Modul memungkinkan kita untuk mengelompokkan kode ke dalam unit-unit terpisah berdasarkan fungsional tertentu. Yang pertama itu modul. Cara mengimpor modul itu kita mengimpor seluruh modul. Kemudian setelah modul diimpor, semua fungsinya harus dipanggil dengan awalan nama modul. Kemudian setelah diimpor, kemudian kita dapat langsung memanggil fungsi tambahan tutup kurung tanpa awalan nama modul. Kemudian kita bisa memberikan aliansi pada modul untuk mempermudah pemanggilan. Manfaat modul ini yaitu modul membantu mengelompokkan kode yang menghubungkan dalam satu file, memisahkan fungsional berdasarkan kategori dan tugas tertentu. Contohnya pada baik di sini saya selanjutnya di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk merangkai atau membuat file itu. Yang pertama itu ada file modul sensor Pi. Kemudian ada sensor perhitungan. Kemudian ada sensor atau main sistemnya atau menjalankan semua kedua modul ini. Pertama itu ketika kita menjalankan modul ini, maka pembacaannya itu kemudian pada modul perhitungan dia diimpor lagi
Kemudian pada main sistem ini hasilnya normal pada tegangan 224,88 volt dengan arus 4,37 ampere. Kemudian dayanya itu 983,06 volt. Kemudian energinya itu 983,0 joule dengan status beban normal. Kemudian apabila kitaran berulang kali, maka nilainya itu akan berubah. Yang pertama itu tegangannya berubah, yang darinya 200, dan yang darinya 224, maka dia akan berubah tegangannya menjadi 219. Kemudian arusnya juga berubah, yang darinya arusnya 4 ampere menjadi dengan arus 2,32 ampere dan dayanya juga berubah, yang darinya 983 jadi daya 508 watt. Kemudian dengan status beban normal. Kemudian ketika di run ulang lagi, maka nilainya itu akan berubah lagi. Dia akan perulangan. Dia berubah lagi dengan status beban rendah. Dengan tegangan itu 217. Arusnya 1,13. Kemudian daya 246 watt dengan status beban rendah. Dari ketiga program ini, ketika kita perulangkan, maka nilai atau hasil yang didapat itu berulang kali. Ini berulang kalinya 7 kali. Dia mendapatkan status beban itu tinggi dengan tegangan 214, arus 4, daya 1057. Kemudian status bebannya itu tinggi. Kemudian pada modul sensor ini berfungsi digunakan untuk mensimulasikan pembacaan sensor tegangan dan arus. Keduanya memanfaatkan fungsi untuk menghasilkan nilai acak dalam rentang tertentu sehingga program dapat meniru perilaku sensor nyata tanpa perangkat fisik. Kemudian pada modul perhitungan. Pada modul perhitungan ini, dia menghitung energi yang digunakan oleh suatu sistem berdasarkan daya yang dipakai dan waktu yang terhitung, serta untuk menentukan status dari daya tersebut, rendah, normal, dan tinggi. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya apabila kita main sistem ketiga modul ini, maka status bebannya itu akan berubah-berubah. Ada yang tinggi, ada normal, dan ada yang rendah. Dan tegangan arus energi dan semuanya akan berubah ketika perulangan ini dirubah. Kemudian main sistem itu, kemudian mainnya. Ini pada program ketiga ini, dia berfungsi sebagai monitor sistem dari kedua modul. Dia sebagai data yang dibaca. Darinya impor modul, baca nilai sensor, hitung data. Kemudian yang ketiga ini dia menampilkan tampilan hasil. Seperti ini. Kalau kita hilangkan mainnya, baru kita kasih masuk. Baru kita runkan. Pada main sistem ini dia menampilkan tampilan hasil. Begini. Ini dia menampilkan tampilan hasilnya. Itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
Mungkin kalau ada kesalahan itu datang dari saya. Cukup sekian dari tugas bahasa pemrograman ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Eh, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.